Guys, lihat hasil foto ini. Jernih ya, mantap ya, clean ya. Nih, sekarang lihat kalau gue foto pakai 1x. Yes, gue ngambil sejauh itu dengan smartphone yang satu ini, Tecno Camon 50 Pro 5G. Tapi sebelum kalian tepuk tangan, ntar dulu. Pas menggunakannya ada beberapa hal yang menurut gue kurang oke. Belum lagi harganya yang naik cukup jauh dari tahun sebelumnya. 1,7 juta kalau nggak salah naiknya. Gue udah pakai Tecno Camon 50 Pro 5G ini selama di Barcelona untuk jepret foto, mainin kameranya, segala macam. Dan gue rasa ini saat yang tepat untuk kasih impresi pertama gue. Belum full review, nanti itu di Jakarta aja. Apakah harganya yang tertingginya tuh udah sampai 7 juta overpriced atau tidak? Kita lihat bareng-bareng. Hal pertama yang wajib kita bahas tentu aja jualan utamanya, yaitu kameranya. Sesuai DNA seri Camon, nilai jual paling brutal dari HP ini ada di sektor kameranya. Lensa utamanya dibekali 50 megapiksel Sony LYT700C Ultra Night Camera namanya. Sensor lithium dari Sony ini memang tengah jadi primadona ya untuk urusannya dalam menangkap cahaya. Kemarin pas gue bawa HP ini keliling jalan-jalan malam di Barcelona, sensor ini beneran unjuk gigi. Di kondisi low light yang lumayan ekstrim, fotonya tetap tajam. Pemrosesan ultralight-nya bekerja natural banget. Highlight lampu jalanan terkontrol rapi dan noise-nya super minim. Buat point and shoot malam hari, ini cakep banget. Tapi jujur, yang bikin gue paling excited adalah telefotonya. Tecno ngasih 50 megapiksel telefoto kamera. Ditambah lagi ada fitur yang namanya 5x Super Zoom Flash Snap. Ini game changer ya buat yang hobi street fotografi. Mengunci fokus objek yang lagi bergerak dari jarak jauh itu susah ya dan rawan blur. Tapi algoritma flash snap ini pinter banget menyesuaikan shutter speed secara instan. Tinggal arahin, jepret, dan momennya langsung ke freeze dengan tajam di magnifikasi 5 kali. Ini melengkapi flash snap yang udah ada dari sebelumnya di main camera. Yang kali ini berasa banget processing HDR-nya semakin matang walau di fast shutter mode seperti ini. Moto objek jauh yang bergerak cepat bisa. Gimana kalau moto objek yang sangat jauh? Kayak misalnya kita harus moto di 30 kali zoom misalnya. Nah, di Camon 50 Pro 5G ini ada satu fitur yang namanya AI HD Enhancement. Misalnya kita moto 30 kali zoom, nanti akan ada icon di sebelah kiri, tulisannya HD, itu harus dalam keadaan nyala. Nah, nanti di galeri setelah kita ambil fotonya, kita punya opsi untuk AI enhance foto yang barusan kita ambil, yang tadinya sebenarnya burik karena memang ya 30 kali zoom ya di HP mid range, mana mampu ya nggak sih? Nah, setelah kita pakai HD enhancement ini, hasilnya gokil banget. Ya memang itu AI enhance dan itu nggak real, cuma hasilnya tuh masih bisa banget gitu loh diposting di sosmed. Kita nggak malu karena nggak blur, nggak burik. Seru kan? Nah, nih beberapa sampel foto dan video yang udah gue ambil selama di Barcelona ini. Oke, cobain video Camon 50 Pro 4K 30 fps. Opsi stabilisasi nyala. Kalau gue lihat lumayan stabil ya. Ini gue jalan juga nggak di pelan-pelanin, nggak di jalan-jalan ninja gitu, enggak. Cuman memang kalau di 4K 30 tuh nih, kalau kita pencet 3 kali, dia pakai croppingan hasil main camera. Jadi dia nggak switch ke tele. Nih ya, ini gue tutup, pindahin ke tele, dia nggak berubah. Terus juga nggak bisa pindah ke ultra wide, karena ultra wide cuma bisa ngerekam di
1080p 30 fps, bahkan nggak bisa ngerekam di 1080-60 juga nggak bisa. Gue lagi di Venezia San Marco. Jadi kalau mau ngerekam tele harus stop dulu, kita switch. Ini udah pindah ke tele nih, bukan croppingan, dan dia nggak bisa pindah ke main camera pas lagi recording. Ini ultra wide nya ya gini, 1080p 30 fps bisanya. Nah kalau ini selfie videonya 4K 30 fps. Ini juga gue jalannya normal aja tuh, jalan normal, kayaknya cukup stabil. Sound quality-nya gimana? Sound recordingnya? Drop komen di bawah ya. Ini dynamic range bagus, tapi kalau backlight banget ya wash out, tapi nggak parah sih, masih kelihatan tuh. Hai, kita lagi ada di San Marco, Venezia. Oh ya, gue lupa bilang, ini 4K 30 fps, stabil juga. Jadi nggak apa-apa lah, depan belakang nggak bisa 4K 60, tapi hasilnya stabil. Kasih tau gue ya kalau ada frame skip, kayaknya sih nggak ada sih, konsisten juga di trade-nya. Kalau ada kekurangan di kamera, menurut gue ini masih sama kayak Canon 40 Pro tahun lalu, dimana exposure-nya di beberapa kondisi itu seringkali mesti gue underexpose supaya dapat exposure yang pas. Gue nggak terlalu suka yang serba terang gonjreng, gue suka yang sesuai dengan kondisi asli. Nah, itulah dimana kita harus turunin exposure dengan cara hold viewfindernya, lalu turunin slider exposure-nya. Bisa lebih mateng dan lebih dramatis aja hasilnya. Oke, sekarang kita bahas experience gue di luar kamera. Kalau untuk baterai, gue jujur aja belum cobain karena posisi di sini tuh gue jepret foto terus, video terus, jadi nggak sesuai dengan standar dari K2G. Cuman kita ngomongin desainnya dulu. Desainnya tuh masih serba nge-curve, belakangnya tuh curvy, depannya juga layarnya masih curve. Sayang, gue lebih suka si Canon 50 sebenarnya, Canon 50 yang biasa, karena udah serba flat dan lebih premium menurut gue. Tapi ya itu lagi-lagi selera. Terus cara bahasa desainnya sendiri, lihat deh. Ini bisa banget deh dibilang sebagai Galaxy Canon FE. Ya gak sih, mirip banget sama S26 soalnya. Satu yang perlu banget kalian tahu, feel-nya di tangan itu sangat-sangat solid. Berat-beratnya itu dapat, feel premiumnya tuh dapat banget gitu loh. Ini benar-benar bukan plastiknya tuh bukan plastik murah lagi. Terus secara frame-nya juga solid. Looks-nya walaupun ini polikarbonat tapi looks-nya kayak metal. Ini yang warna hijau dijual juga dalam beberapa warna yang lain. Terus lanjut ke layarnya, AMOLED 144 Hz. Ketika dipakai bermain di UI enak, walaupun memang kadang-kadang masih ada stuttering sana sini ya, karena mau gimana juga ini yang gue pegang tuh masih unit dengan firmware pre-production, masih banyak glitch atau stuttering terutama di bagian kamera sebetulnya. Jadi itu salah satu alasannya kenapa gue belum mau full review juga. Gue masih nunggu updatean terbaru dari Canon 50 Pro 5G ini. Next paling gue bahas HiOS terbaru. HiOS terbaru ini lagi-lagi sebenarnya HiOS yang dari tadinya gue nggak terlalu suka ya, sekarang HiOS itu udah lumayan banget menurut gue. Secara feature banyak, terus juga customization oke. Lihat nih, di home screen sekarang tuh ada yang gue suka banget, wallpaper bisa deteksi depth gitu. Jadi icon bisa nggak nabrak objek yang lo pilih, jadi bagus lah. Jadi ikonnya tertata rapi, terus kalau kita swipe ikonnya akan berada tuh di belakang si objek yang tadi. Itu seru banget. Terus juga ada 3D, ada depth wallpaper di lock screen, icon saya juga asik-asik, dan overall ya solid. Cuman kayak tadi gue bilang, ini masih software production banget, jadi belum bisa banyak gue judge. Masih nyambung soal software, kita harus ngomongin AI-nya. Sebenarnya AI-nya tuh banyak banget. Kemarin kalau nggak salah pas lagi di launching dibilang ada 56 fungsi AI. Gokil ya. Tapi gue fokus aja sekarang bahas AI yang ada di galeri atau berhubungan dengan kamera. Fungsi pertama tadi dulu gue bahas, sudah tahu lah ya, yang tadi soal AI HD enhancement. Nah, ada juga AI auto zoom. Intinya kita foto dulu, tapi di sebelah kanan atas harus dinyalakan dulu fungsi AI auto zoom ya. Nanti habis foto, lagi-lagi kita ke galeri, klik di bawah kiri,
itu nanti ada AI auto zoom-nya nyala. Nah, disitulah dia akan mencari komposisi terbaik dari objek yang dia deteksi. Itu otomatis tuh, dia akan nge-crop ke objek yang dia pikir adalah yang terbaik dan harus difokuskan. Next di galeri ada yang namanya AI Art Gallery. Di sini foto-foto kita bisa dibikin ala lukisan-lukisan dari painters terkenal zaman dulu, kayak Picasso, Monet, atau Van Gogh bahkan. Terus ada juga fitur shadow remover yang misalnya gitu ya, kita lagi moto makanan, biasa kan tuh ya suka ada shadow itu bisa di remove di galeri dengan AI. Lanjut ada AI flare remover, dimana kalau kita moto ngadep ke cahaya kadang-kadang suka ada flare, bisa di remove. Sebenarnya banyak banget coy fitur-fitur AI, terutama apalagi yang berhubungan dengan Ella, AI asistennya si Tekno ini. Cuman itu butuh gue kulik jauh lebih dalam lagi karena banyak banget. Terus apa lagi ya? Mungkin spek yang penting-penting lainnya kayak RAM tuh ada pilihan 8256, storage-nya ada 12256, itu yang harganya 6 juta. Terus yang 7 juta yang paling mahal itu 12512. Nah, mumpung udah serempet harga nih, gimana harganya yang 5,5 juta, 6 juta, dan 7 juta? Worth it atau enggak? Menurut gua kalau kita ngomongin harga smartphone in general beberapa tahun terakhir, ya jelas nggak worth it. Tapi lagi-lagi ini 2026 coy. 2026 dimana smartphone yang secara historis bisa value deal aja bisa jadi mahal tahun ini. Contoh kayak kemarin Redmi Note keluar. Wah, itu kan harganya naiknya lumayan. Bahkan smartphone yang tahun lalu rilis pun tahun ini kalau dia masih ada stok saya ada barang itu harganya dinaikin semua, banyak kan. Jadi ya memang realitanya seperti itu. Tapi untuk tahu full ini beneran worth it atau enggak ya memang gua harus tes lebih lanjut. Tes performanya yang pakai cuman Dimensity 7400 itu kekurangannya saatnya di situ ya. Ngomongin kekurangan, satu lagi kekurangan yang nggak ada di spek justru vibration motornya. Vibration motornya justru kenapa ada downgrade ya? Kayaknya yang tahun lalu 40 Pro itu lebih empuk gitu. Ini lebih kasar. Nah, soal hardware yang menurut gue masih kurang adalah HP dengan harga segini belum ada eSIM. Ini patut jadi bahan pertimbangan lo juga. Ya mungkin gitu dulu lah first impression gue soal Camon 50 Pro 5G ini. Tungguin aja nanti full reviewnya pasti akan gue bikin pas di Jakarta only at K2G. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.